warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Hayatul. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai gender. Kita baik, teori ini menjelaskan mengenai human care sebagai inti keperawatan, memadukan ilmu, seni, dan spiritual. Caring bukan hanya tindakan fisik, tapi juga hubungan terapeutik yang menenangkan pasien. Tujuan teori ini merupakan caring berisi faktor kuratif yang memenuhi kebutuhan manusia. Caring meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan. Perawat menerima pasien apa adanya. Ada 4 konsep utama teori ini. Yang pertama, masyarakat, nilai sosial yang membentuk perilaku. Dan yang kedua, keperawatan, ilmu tentang perawat manusia secara holistik. Dan yang ketiga, manusia, makhluk utuh dan bernilai yang harus dihargai. Dan yang keempat, kesehatan, keseimbangan pikiran, tubuh, dan jiwa manusia. Teori ini memiliki kekuatan yang mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik keperawatan. Yang pertama, mengandung nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan. Yang kedua, memberikan kerangka logis yang mendukung perawatan logistik. Teori ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kurang petunjuk teknis konkret untuk mencapai caring healing relational. Kurang menekankan kebutuhan biofisik secara detail, dan bahasa yang digunakan abstrak dan panjang. Dan di sini ada juga 10 faktor kuratif dalam caring. Yang pertama, pengembangan spiritual diri. Yang kedua, hubungan saling percaya. Dan yang ketiga, ekspresi perasaan positif dan negatif. Yang keempat, penggunaan kreativitas dan praktik keperawatan. Yang kelima, pengajaran sejati yang menghargai pengalaman pasien. Yang keenam, menciptakan lingkungan penyembuhan fisik dan non-fisik. Dan yang ketujuh, memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan kesadaran penuh. Dan yang kedelapan, perhatian pada dimensi spiritual dan eksistensial kehidupan dan kenyamanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 asumsi utama Webster. Yang pertama, caring berisi faktor kuratif yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, caring meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan. Yang ketiga, perawat menerima pasien apa adanya. Yang keempat, lingkungan yang penuh kepedulian membantu pasien berkembang. Yang kelima, ilmu praktik melengkapi ilmu pengobatan. Yang keenam, praktik caring adalah inti keperawatan. Dan yang terakhir, caring berisi faktor kuratif yang memenuhi kebutuhan manusia. Dan di sini juga ada mengenai macam manfaat yang akan dirasakan seorang baik perawat maupun calon perawat jika menerapkan sikap caring dan asuhan keperawatan. Yang pertama, lancar berkomunikasi dengan klien atau pasien. Yang kedua, klien menghargai kita. Yang ketiga, dapat belajar banyak hal mengenai manusia dan lingkungan hidup. Yang keempat, pengembangan diri. Baik, dari kesimpulan teori ini, teori Watson efektif diterapkan pada kasus anak dengan hidrocefaly. Diperlukan edukasi pada keluarga agar mampu merawat anak di rumah dengan penuh kepedulian. Dapat dijadikan bahan ajaran untuk meningkatkan praktik perawatan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih.